Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa hallu qaumahum darul bawar. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Falah, juga yang kami hormati para asatidz, para sahabat-sahabat sekalian, juga yang kami hormati para ibu-ibu yang alhamdulillah sempat hadir pada malam hari ini. Tentunya kita sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mencurahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Artinya dengan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan itu artinya Allah masih memberikan kita usia, masih memberikan kita umur. Dan tentunya kita berharap semoga usia yang masih Allah berikan ini, sisa usia yang masih Allah berikan ini akan menjadi usia yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bernilainya usia kita itu apabila kita isi dengan nilai-nilai kebaikan. Kita juga perlu, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk selalu mengingat-ingat bahwa sesungguhnya kita masih akan menjalani dua fase kehidupan lagi sesudah kehidupan sekarang ini. Sekarang ini kita di fase kehidupan dunia. Setelah ini kita akan dimatikan dan hidup pada fase berikutnya, yaitu fase di alam kubur. Sesudah itu baru masuk ke alam akhirat. Artinya masih dua fase lagi kehidupan kita ini. Dan bagaimana nasib kita di akhirat nanti akan ditentukan di dunia ini. Bagaimana nasib kehidupan kita di akhirat nanti akan ditentukan bagaimana pola hidup, cara hidup kita di dunia ini. Nah, itulah yang harus selalu kita ingat-ingat, bahwa kita masih ada kehidupan sesudah ini, yang masih dua fase lagi. Sesudah kemarin alam rahim, sekarang alam dunia. Sudah itu alam kubur, berikutnya adalah alam akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan keselamatan dalam hidup akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita mengawali satu majelis, tentunya yang pertama-tama kita selalu mengucapkan puja dan puji dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedikit akan membahas masalah syukur. Bapak Ibu rahimakumullah, syukur itu, syukur nikmat itu dapat kita wujudkan kepada tiga tahapan. Yang pertama tentunya kita ucapkan dengan lisan kita.
Ketika kita mensyukuri nikmat itu, kita ucapkan dengan lisan kita. Sederhananya kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya adalah dengan pengakuan hati. Dengan pengakuan hati. Bagaimana bentuk pengakuan hati mengenai syukur yang kita dapatkan itu? Syukur yang kita rasakan itu adalah apa yang seperti Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-51 itu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu itu semuanya datang dari Allah. Itu dari hati. Jadi hati kita mengakui bahwa nikmat yang ada pada kita itu, nikmat yang ada pada kita yang berupa nikmat apa saja, itu semuanya datang dari Allah. Yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan. Bagaimana bentuk syukur dengan perbuatan itu? Adalah mematuhi semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Jadi dengan lisan kita berucap alhamdulillah, dengan hati kita mengakui bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan yang ketiga kita wujudkan syukur kita itu dengan perbuatan. Itu secara sederhana Bapak Ibu rahimakumullah. Dan jangan sampai sekali-sekali kita beranggapan bahwa nikmat yang kita dapat itu, nikmat yang kita dapat itu, apapun bentuk nikmatnya. Kadang-kadang kita menganggap nikmat itu hanya sekedar rezeki, nikmat. Padahal nikmat itu sungguh banyak. Nikmat sehat, nikmat apalagi? Nikmat cantik kita, nikmat anak-anak yang semua sehat, nikmat suami yang setia, semuanya nikmat itu. Nah, jangan sekali-kali Bapak Ibu rahimakumullah kita beranggapan bahwa nikmat-nikmat yang ada pada kita itu adalah hasil dari ikhtiar kita, hasil dari kerja keras kita, hasil dari apa yang kita usahakan. Jangan sekali-kali kita beranggapan seperti itu. Tadi sudah kami katakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu itu semuanya datang dari Allah. Jangan sekali-kali kita beranggapan bahwa semuanya ini adalah hasil kerja keras kita. Kenapa kita katakan seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, bagaimana ucapan seorang Qarun yang diberi nikmat oleh Allah dengan hartanya yang sangat banyak, sehingga untuk membawa kunci-kunci yang tempat menyimpan hartanya itu dibutuhkan beberapa ekor unta, saking banyaknya hartanya itu. Apa ucapan Qarun Bapak Ibu rahimakumullah? Apa yang Qarun katakan? Qala innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya kata Qarun, aku diberi nikmat harta ini karena ilmu yang ada padaku. Itu kata Qarun. Sesungguhnya aku diberi nikmat harta ini karena ilmu yang ada padaku. Artinya Qarun menafikan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dia mengatakan nikmat yang ada padanya itu adalah hasil kepandaiannya, ilmunya, kepandaiannya, keahliannya. Begitulah Qarun. Kita sering mendengar, Bapak Ibu rahimakumullah, sering sekali kita mendengar ketika seseorang berhasil umpamanya
menolong, berhasil dia menolong ini menolong teman apa, menolong siapa, dia berhasil. Dia mengatakan, kalau tidak aku, tidak kepacak dia cuma itu. Qarun tadi mengatakan begitu. Aku diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Itu kata Qarun. Surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Nah, banyak kita dengar seperti itu. Ai manda aku, tidak jadi. Ataupun kita mengatakan seperti ini. Ketika kita sukses umpamanya, sukses jadi ini, jadi itu, jadi apa saja sukses. Terus kita mengatakan, kalau dulu aku umpamanya tidak mengikuti apa yang diomongkan oleh si anu itu, sekolah di situ, sekolah sini, mungkin tidak jadi macam ini aku ini. Panjang ceritanya, Pak. Yang Allah tuntut kepada kita cuma satu ucapan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada padamu itu semuanya datang dari Allah. Yang lain-lain itu lantaran, tapi jangan diucapkan. Kalau diucapkan Qarun kita. Itu tabiat Qarun. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, juga Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya masalah nikmat ini. Jadi hidup kita ini dilingkari oleh dua masalah saja, Bapak Ibu. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketika mendapatkan keburukan, bencana, kita sabar. Ketika mendapatkan nikmat, kita dituntut untuk bersyukur. Nah, wujud syukur itu kita sampaikan tadi dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan perbuatan kita. Coba ibu-ibu, bapak, coba kita ingat kisah sejarahnya Rasulullah SAW. Ketika Siti Aisyah satu ketika melihat Rasulullah SAW menjelang sholat subuhnya itu masih duduk bersimpuh setelah melaksanakan sholat malam, dan dilihatnya oleh Siti Aisyah kaki Rasulullah itu sudah membengkak. Dan ketika itu Siti Aisyah melihat Rasulullah SAW masih meneteskan air mata. Setelah selesai dari duduknya itu, ketika Rasulullah berdiri, Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih beribadah seperti ini? Kakimu sampai membengkak. Kenapa engkau masih menangis tadi ya Rasulullah ketika engkau bersimpuh duduk selesai ibadah tadi? Bukankah dosa-dosamu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang? Bukankah surga sudah dijaminkan untukmu wahai Rasulullah? Tetapi kenapa engkau masih beribadah seperti ini? Apalagi yang engkau cari ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Hai Siti Aisyah, tidak layakkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nah, itu hakikat syukur yang sebenarnya. Artinya, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat pembuka tadi kita bacakan sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Tidakkah engkau perhatikan
orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah? Itu pertanyaan Allah. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah? Artinya nikmat Allah itu jangan kita tukar dengan bentuk keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iringi nikmat itu. Bagaimana mengiringi nikmat itu? Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan keingkaran. Ketika hidupnya biasa-biasa saja, sederhana hidupnya, biasa-biasa, dia rajin ke masjid, berjamaah ke masjid, mengikuti majelis-majelis taklim. Pokoknya kehidupannya itu nampak ketaatannya ketika dia hidup sederhana itu. Tetapi ketika Allah uji dengan kenikmatan, hidupnya berubah. Yang tadinya tidak punya mobil, punya motor, sekarang punya mobil. Lah mulai jarang ke masjid umpamanya. Ketika masih punya motor, rajin ke masjid. Sudah punya mobil, lah jarang ke masjid. Begitu juga ketika bertambah lagi nikmat, bukan lagi jarang, lah tidak pernah lagi ke masjid. Naik lagi, dapatkan jabatan, bukan lagi tidak pernah ke masjid. Sholat pula tidak kelihatan lagi. Nah, itu yang Allah katakan, tidakkah engkau melihat orang yang menukar nikmat Allah itu dengan keingkarannya? Nah, ini bagai baru mukadimah, Bapak Ibu rahimakumullah, baru mukadimah ini. Kita buka mukadimah itu, kita akan meluruskan. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk syukurnya itu? Ya, artinya kita tunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya nikmat itu ujian, Bapak Ibu rahimakumullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsun za'iqatul maut. Tapi ada lanjutan ayat. Nah, lanjutan ayatnya ini yang jarang dibuka. Kita ini hafalnya batas kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Sampai situ kita hafal biasanya. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Anbiya itu surat Al-Anbiya itu ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi yang namanya keburukan, kebaikan itu cobaan. Jadi ayat itu begini bunyinya, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, kita sering beranggapan keliru, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita sering beranggapan keliru yang namanya apa namanya? Yang namanya keburukan, cobaan, tapi yang namanya karunia Allah itu adalah nikmat. Kan begitu. Ibnu Taimiyah pernah ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, katanya, bagaimana kami akan dapat membedakan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kami? Apakah itu nikmat atau cobaan? Itu pertanyaannya. Jadi dia muridnya bertanya kepada Ibnu Taimiyah, apabila Allah memberikan karunia kepada kami, bagaimana kami akan mengetahuinya? Apakah itu nikmat apa cobaan? Pertanyaannya bagaimana mengetahuinya
apakah itu nikmat atau cobaan. Kami ulangi pertanyaan muridnya tadi. Wahai Syekh, apabila Allah memberikan karunia-Nya kepada kami, bagaimana kami akan dapat membedakan apakah itu nikmat atau cobaan, ujian? Karena dalam ayat itu dikatakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami akan berikan namanya keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Jadi muridnya bertanya, kita diberi karunia oleh Allah berupa apa? Umpamanya berupa harta, berupa pangkat, berupa jabatan, berupa kedudukan, berupa kecantikan, berupa kegantengan, apalagi Allah berikan karunia-Nya. Bagaimana kita akan dapat mengetahuinya? Apakah itu nikmat atau cobaan? Maka dijawab oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Apa katanya? Ketahuilah, kalau dengan karunia Allah itu makin mendekatkan dirimu kepada Allah, itu adalah nikmat. Akan tetapi, kalau dengan karunia Allah yang Allah berikan itu kepadamu malah menjauhkan dirimu dari Allah, itu adalah musibah. Nah, baru tahu kita Allah berikan karunia, apakah itu nikmat atau ujian? Kalau dengan karunia yang Allah berikan itu makin dekat diri kita kepada Allah, itu baru nikmat namanya. Baru nikmat itu namanya. Makin banyak Allah mencurahkan karunia-Nya, makin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru nikmat. Akan tetapi sebaliknya, makin banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, malah semakin jauh kita dari Allah. Itu adalah musibah. Ada tidak kira-kira yang terjadi seperti itu? Bapak Ibu melihat realita kita itu, ada tidak yang terjadi seperti itu kira-kira? Nah, itu maka dikatakan Allah jadikan yang namanya keburukan dan kebaikan itu adalah ujian, fitnah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, belum masuk materi kita nih. Palang dilanjutkan. Ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Anbiya tadi, kullu nafsun za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berucap, apa katanya ketika dia menafsirkan ayat ini? Kami, Allah menguji kalian dengan pertama, kesusahan dan kesenangan, itu ujian. Sehat dan sakit, itu ujian. Kekayaan dan kefakiran, itu ujian. Halal dan haram, itu adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Jadi kesusahan dan kesenangan ujian. Selama ini kita beranggap susah ujian, kesenangan nikmat. Itu Ibnu Abbas mengatakan seperti dalam menafsirkan ayat ini. Allah akan menguji kalian dengan kesusahan dan kesenangan, dengan sehat dan sakit. Selama ini kita beranggapan kalau sehat artinya nikmat, kalau sakit adalah ujian. Ternyata sehat dan sakit itu adalah ujian. Allah akan menguji kita dengan kekayaan dan kefakiran, dan Allah akan menguji kita dengan halal dan yang haram. Nah, jadi sehat kita itu ujian. Apakah dengan sehat kita itu
makin dapat kita mendekatkan diri kepada Allah? Itu pertanyaannya. Ini dah lah sakit baru kenal dengan Allah, lah sakit baru bersalawat, lah sakit baru berzikir. Ketika sehat kemana? Nah, itu namanya ujian. Begitu juga kekayaan dan kefakiran yang halal dan haram. Nah, selanjutnya Ibnu Yazid rahimahullah, dia menafsirkan ayat tadi begini katanya, Allah uji kalian dengan sesuatu yang disenangi dan yang dibenci oleh kalian, agar Allah dapat melihat bagaimana kesabaran dan syukur kalian. Itu tafsir Ibnu Yazid. Jadi kami ulangi, Allah akan uji kalian dengan sesuatu yang disenangi dan yang dibenci oleh kalian, agar Allah dapat melihat bagaimana kesabaran dan syukur kalian. Jadi kalau mendapatkan kesenangan, syukur. Kalau mendapatkan apa yang kita benci, yang kita tidak inginkan, adalah sabar. Nah, itu pengertian tafsir dari Ibnu Yazid. Kalau salah seorang penafsir juga yang namanya Al-Kalbi rahimahullah juga berkata, yang namanya diuji dengan kejelekan itu ialah yang berupa kefakiran dan musibah, dan adapun yang diuji dengan kebaikan ialah berupa harta dan anak. Jadi yang namanya diuji dengan kejelekan, keburukan itu adalah berupa kefakiran dan musibah. Adapun yang diuji dengan kebaikan itu adalah harta dan anak. Harta dan anak itu kebaikan, tapi diuji dengan kebaikan kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak keturunanmu itu adalah ujian. Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak keturunanmu itu adalah ujian. Nah, itu kita membahas tentang syukur. Ya. Membahas tentang syukur. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya ada juga yang Allah firmankan bagaimana sikap kita di dalam menerima nikmat dan ujian ini. Ini sengaja kita buka, Bapak Ibu, karena permasalahan ini permasalahan sederhana, tapi karena mungkin kita jarang mengkajinya. Seperti apa ucapan Qarun tadi. Qarun tadi berucap seperti apa? Aku diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Kan begitu? Nah, kita sering berucap seperti itu. Aku pacak mai ini karena aku begini. Ataupun alah sudahlah, kalau tidak karena aku, tidak jadi dia itu. Sering kita berucap seperti itu. Akui, Bapak Ibu, kita dengar itu. Mungkin karena mereka tidak mengkaji. Setelah kita kaji malam hari ini, ya stop ucapan seperti itu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada padamu itu semua datang dari Allah. Bukan karena kepintaran kita, tidak. Semuanya datang dari Allah. Kalau Allah akan memberikan nikmatnya, karunia-Nya, siapa yang sanggup menahannya? Begitu juga kalau Allah ingin mencabut nikmatnya, ingin mencabut karunia-Nya, tidak ada orang yang mampu untuk menahannya. Nah, selanjutnya ada lagi, Bapak Ibu rahimakumullah, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15-17 itu. Sikap manusia terhadap nikmat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu iza mabtal
wa na'amahu fayaqul rabbi akram. Adapun manusia, kata Allah, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, ada lagi yang berucap seperti itu. Jadi ketika Allah mengujinya, memuliakannya dan memberinya kesenangan, dia berucap, fayaqul rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Selanjutnya, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqul rabbi akraman. Ya. Maka apabila Allah mengujinya lalu membatasi rezekinya, dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Jadi ketika dapat nikmat, dia berucap, Allah memuliakanku. Ketika mendapatkan ujian, dia mengatakan, Allah telah menghinaku. Jangan juga sekali-kali berucap seperti itu. Ketika diberi kesenangan, bukan Allah memuliakan kita, tapi menguji kita. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah memberikan kita kesempitan, kesusahan, bermacam musibah, bukan Allah menghinakan kita, itu pun adalah ujian. Nah, ucapan-ucapan seperti ini setelah kita pahami ayat-ayat ini, itu kita hindari. Hindari ucapan seperti ini. Allah tidak pernah menghinakan kita. Ya, Allah memuliakan Allah itu bukan karena harta, bukan karena nikmat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Itu kemuliaan. Bukan dengan harta kita mulia, bukan dengan jabatan kita dapat mulia. Bukan Allah memuliakan kita. Juga dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-165, ini banyak ayat yang kami baca, tapi ini adalah realitanya yang ada pada kita. Allah berfirman, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqam ba'din darajat liyabluwakum fi ma atakum. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, liyabluwakum bima atakum, untuk mengujimu atas karunia yang diberikan kepadamu. Jadi Allah menjadikan kita khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin. Khalifah itu umat pengganti, ya. Jadi kita artikan secara ini saja, khalifah-khalifah pemimpin. Terus Allah juga mengangkat derajat kita. Allah angkat derajat kita di atas yang lain. Itu semata-mata karena Allah hendak menguji kita atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, itu realita Bapak Ibu rahimakumullah. Itulah realitanya yang sering kita dengar, dan mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah kita terhindar dari hal-hal yang menjadikan nikmat itu, karunia Allah itu kita anggap sebagai nikmat. Karunia Allah itu dianggap sebagai nikmat. Ketahuilah karunia Allah itu adalah ujian. Kapan dikatakan nikmat? Ketika dengan karunia Allah itu malah mendekatkan diri kita kepada Allah, itu barunya nikmat. Itu baru nikmat. Kalau dengan karunia yang Allah berikan itu malah kita jauh dari Allah, itu adalah musibah. Karena Isa ini 7 berapa ini? 7? 11. Ada 6 menit lagi. Nah, selanjutnya, sebenarnya tema kajian
pada malam hari ini sudah kami persiapkan. Kami terlambat baca WA, maaf pada para pengurus masjid. Jadi tidak bisa kami beri judul. Nah, kajian yang akan kami berikan pada malam hari ini, Bapak Ibu rahimakumullah, menyangkut kepada, ini mungkin tidak selesai, tapi penting, apalagi di lingkungan kita sering terjadi seperti ini, yaitu apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-24 itu. Surat An-Nur ayat ke-24 itu, Bapak Ibu, ini secara ringkas, itu adalah bagaimana Allah menurunkan ayatnya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menghentikan bantuannya kepada saudara sepupunya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu ini punya saudara sepupu yang namanya Mistah. Hidupnya miskin dan kehidupannya itu selama ini dibantu oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu kali Mistah ini terlibat ataupun masuk ke dalam kelompok yang mempergunjing Siti Aisyah. Itu ceritanya, itu namanya tragedi Ifku namanya itu dalam tarikhnya itu. Jadi tidak usah kita ulas. Jadi sahabatnya Miftah ini bersama sahabat lain terlibat dalam pergunjingan terhadap Siti Aisyah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat marah. Nah, ketika marah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan memberikan bantuannya lagi kepada Mistah. Nah, turunlah ayat itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Turunlah ayat itu. Jadi kita ringkas saja karena waktunya. Nanti ada waktu yang lain kita ulas. Turunlah ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Itu bunyi ayat itu. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Apa sumpahnya itu? Tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Jadi Allah melarang kita bersumpah. Umpamanya itu sejarahnya Abu Bakar dikecewakan oleh sepupunya. Jadi kalau logika kita dalam kehidupan ini, Bapak Ibu rahimahullah, logika kita kan begini, bahwa siapa yang memungkiri sebuah kebaikan, itu logika kita. Siapa yang memungkiri sebuah kebaikan dan tidak pernah menghargai kebaikan orang lain akan membuat seseorang itu tidak mau lagi melakukan kebaikan terhadapnya. Betul tidak? Nah, kami ulangi. Siapa yang memungkiri sebuah kebaikan dan tidak menghargai kebaikan orang lain, sikap ini membuat seseorang tidak akan mau lagi melakukan kebaikan terhadapnya. Betul tidak? Ternyata sikap ini salah, Bapak Ibu rahimakumullah. Salah ternyata sikap ini. Ketika kita sudah memberikan kebaikan, orang memungkiri kebaikan kita itu dan tidak menghargai kebaikan kita itu, jangan kita stop kebaikan itu. Ini ayat tadi. Terus berbuat baik. Apalagi umpamanya orang yang tidak menghargai kebaikan ini, maksud tidak menghargai kebaikan, selama ini kita sudah baik, selama ini sudah berbuat begitu-begitu, tapi dia tidak dipungkirnya kebaikan itu, acuh tak acuh, mengecewakan kita. Nah, dalam ayat ini janganlah kamu bersumpah.
tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatmu, kaum miskin yang berhijrah. Jangan bersumpah. Kita sering mendengar sumpah-sumpah seperti ini. Aku bersumpah, jadilah sekali baik itu aku nak nolong dia. Nah, ya. Nanti Bu ya, Pak Bu, waktu hampir habis. Kalau inginannya nanti kita kaji, itu surat An-Nur, surat yang ke-22, ayat yang ke-24. Teguran Allah kepada Abu Bakar. Abu Bakar selama ini membantu saudara sepupunya. Karena saudara sepupunya mengecewakannya, dia bersumpah dia tidak akan memberikan bantuan lagi. Allah turunkan ayat ini, jangan kamu bersumpah, jangan kamu bersumpah tidak akan memberikan bantuannya, jangan. Nah, apa yang dikehendaki? Ternyata yang namanya kejahatan itu, Bapak Ibu, itu harus kita balas dengan kebaikan. Ya, kita sudah berbuat baik, ternyata yang kita dapat bukan balasan kebaikan. Tidak apa-apa, teruslah berbuat baik. Karena apa? Kita tidak mengharapkan balasan dari manusia. Kalau kita mengharapkan balasan dari manusia, tentu kita akan kecewa. Tapi karena niat kita bukan mengharapkan balasan dari orang tempat kita berbuat baik, kita semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperbuatnya kepada kita, serahkan kepada Allah. Kewajiban kita adalah berbuat baik. Woi, saro tak tahu diri wong ini. Nah, sering kita mengatakan begitu kan? Wak saro tak tahu diri. Teruslah, tidak apa-apa. Karena kita tidak menganggap dia itu untuk berbuat baik. Kayak selama ini aku lah, tidak kurang lagi aku dengan dia tuh. Jadilah batas ini baik. Nah gitu. Nah, baca ayat ini Bapak Ibu. Ini akhlak. Ini menyangkut kepada akhlak. Dan jangan sekali-sekali berucap seperti itu. Nah, ini kami simpulkan, waktu sudah habis. Kami simpulkan Bapak Ibu. Yang pertama tadi, janganlah kita berwatak korun. Bagaimana watak korun? Yang menafikan Allah di dalam hal nikmat. Jadi jangan lagi ngomong, aku nih pacak main ini oleh main ini. Anak aku tuh pacak lulus pacak ini, oleh dia ku sekolahkan, ku kursuskan ke sana ke sini. Ya. Anak aku pacak ini memang otak bapaknya pintar selama ini. Dia ngajar, jangan naik begitu-begitu. Cukuplah, ini nikmat dari Allah, sudah, titik. Ya. Apalagi ada yang ngomong begini, kalau tidak aku, memangnya dia, Allah yang beri, bukan karena dia. Emang tidak aku, tidak jadi. Itu yang pertama, korun. Yang kedua, ini karena kajian kita waktunya pendek, kita pendek-pendek. Yang kedua adalah jangan sekali kita bersumpah. Kalau sudah kita membuat kebaikan, teruslah berbuat kebaikan. Malah lebih nikmat, Bu, ketika kita sudah berbuat baik, Bu, dibalas dengan keburukan terus, Bu. Terus. Ada kami punya teman, Bu, musim hujan kemarin ini, musim hujan seperti kemarin, tapi bukan yang kemarin, yang dulu-dulunya. Jadi dia itu punya kolam, di ceritanya dia punya kolam ikan, tetangganya itu punya kolam ikan. Nah, karena hujannya deras, dari paret itu hujannya deras, paret itu airnya masuk ke kolam, banjir, hanyut ikannya. Nah, besoknya hujan lagi, malam-malam, tengah malam disumbatnya paret tetangganya itu pakai tanah supaya airnya tidak masuk ke kolam. Apa akibatnya? Rumah tetangganya banjir karena saluran air di belakang disumbat, banjir. Tidak apa-apa, dia pagi-pagi dilihatnya, pagi-pagi ada kotor. Apa katanya dengan istrinya? Belikan rendang 1 kilo, antarkan ke rumah sebelah itu, katanya. Dibelikan rendang 1 kilo, diantarkan, kira-kira jam 11 diantarkan ke tempat yang nyumbat tadi. Sambil dia buka sumbatan itu pagi, diantarkan rendang puluh 1 kilo.
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak dan istri daripada bapak yang tengah malam nyumbat itu dimaki-maki oleh anak dan istrinya, bikin malu ini. Itulah tunjuk rendang macam ini gara-gara ini, bikin malu. Nah itu artinya dibalas dengan kebaikan. Jadi kita balas dengan kebaikan. Sanggup dah kan? Kalau kita umumnya tidak. Aman orang berbuat jahat, tunggulah kapan-kapan berasan kau, tak tahu kapan. Kan begitu. Kalau orang berbaik, tunggulah kau, kapan-kapan kau nak berasan dengan aku kakek. Kan begitu, tidak seperti itu kita. Jadi kami cukupkan sampai sini, lebih dan kurang Bapak Ibu, karena tanpa judul. Judul sudah kami siapkan tanpa judul. Kalau ada yang salah kami mohon maaf, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu di bawah bimbingan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.